Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan 3 hal ini akan menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengaca diri kita bahwa yang namanya kehidupan harus kita setting, karena kehidupan kita bukan selamanya. Tadi kehidupan kita kelak akan diambil oleh yang menitipkan itu kepada kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan kabar baik dari OJK, jadi Otoritas Jasa Keuangan, yang mengkabarkan bahwa Kota Malang dengan ojirnya mendapatkan kesempatan nanti untuk berkompetisi, bahwa ini menjadi program yang bagus. Apakah itu ojir? Ojir itu adalah ojo janji karo rentenir. Nah, ini adalah program kami yang insya Allah akan menjadi unggulan. Kenapa saya concern benar berkaitan dengan masalah pemberantasan rentenir? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sesungguhnya adalah untuk bagaimana kita ini menjadi khalifah. Tugas khalifah itu adalah memakmurkan alam semesta. Salah satu diantaranya harus saling berbagi, saling membantu. Manakala ada teman kita yang susah, maka kita harus datang untuk bagaimana memberikan pertolongan. Lah, di saat ini kehidupan kita semakin kompetitif, ya. Persaingan semakin bebas, transaksional sekali. Padahal kehidupan kita yang saat ini kita rasakan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat, saya pernah ngaji tafsir maudhu. Seorang guru menjelaskan, Kiai Tolkah ketika itu almarhum al-maghfurlah menjelaskan surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini beliau menjelaskan di akhir ayat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Ini luar biasa. Tapi pada kesempatan yang akan datang nanti akan kami jelaskan makna dari tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin. Rasulullah itu nangis, ya, karena ada malaikat Jibril yang turun di saat Rasulullah hanya memakan aja, makan yang sesuap nasi, bahkan hanya 3 suapan. Kenapa? Karena diperingatkan oleh Jibril, kau akan dimintai pertanggungjawaban apa yang saat ini kau makan. Kembali kepada tadi ojir, bahwa kehidupan kita atau rentenir, ya, bahwa kehidupan kita hidup ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sarana ibadah? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana cara memperoleh kesehatan? Oke, ya, kita sehat, terus kita beribadah, kita sholat saatnya, sah sholatnya. Tapi makanan ketika kita buat makan, ya, suplai makanan kita, suplai gizi kita dari barang-barang yang tidak halalan thayyibah. Cara memperolehnya mungkin dari barang-barang yang riba, ya, dari barang rentenir. Rentenir ini 2 hal. Kita juga salah, orang yang ngasih uang, yang minjemi kita juga kita salah. Jadi bukan hanya mereka saja, lintah darat saja yang salah, tapi kita juga salah. Karena apa? Kita berarti kan bersekongkol melakukan kejahatan. Kalau kita menutup, tidak pinjam uang, ya, tidak riba, maka jelas mereka juga tidak akan bisa bergerak, maka dia juga tidak akan bisa berkembang. Tapi ada karena kita juga mau pinjam uang pada rentenir, ya, rentenir akan berkembang terus, maka stop. Karena itu akan membahayakan, bukan di dunia saja yang mencekik, tapi nanti ketika kita di akhirat akan mencekik. Allah sudah menegaskan bahwa riba itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi, ayo perang terhadap rentenir, perang terhadap riba, karena sesungguhnya riba itu pintu awal. Ketika kita masuk ke sana, maka akan mencekik kehidupan kita dunia sampai akhirat.
kajian selanjutnya dari tinjauan sisi Al-Quran berkaitan dengan masalah riba dan tinjauan dari sisi sunnah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kami sampaikan. Tapi semangat kita perang terhadap rentenir, semangat perang terhadap riba, ya, ayo seminimal mungkin ya kita kurangi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka hati kita. Pelan tapi pasti kita mengurangi yang pada gilirannya nanti akan zero, akan kosong ya. Dan kita tidak akan mau bertransaksi lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.